Kurang semangat, Kak. Sekali lagi, apa kabarnya di minggu ini? Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Oke, sebelum memulai ibadah gabungan kita, ada hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Seperti fajar yang bersinar di setiap pagi, janji Tuhan selalu setia menuntunku. Itu dia adik-adik, hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah gabungan kita. Kita angkat satu pujian yang berjudul Hari ini harinya Tuhan. Nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat? Biar lebih semangat lagi, kita tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Karena Tuhan Yesus itu sudah sangat-sangat baik kepada kita, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berjudul Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik.
selamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, jangan duduk dulu. Adik-adik masih bangkit berdiri. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Dalamnya Hatiku. Baik, sekarang tiba waktunya kita untuk persembahan nih. Sebelum kita persembahan, kita pertama siapkan amplopnya dulu. Ini. Lalu, kalau sudah siapin amplop, kita tulis pertama hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini. Sudah tulis? Sudah? Nah, kalau sudah siapin amplop, sudah kasih hari, tanggal, bulan, dan tahun, kita simpan dulu amplopnya, kita mau berdoa. Ayo, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan segala berkat-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Engkau berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selagi kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyi lagu Aku Diberkati, Sepanjang Hidupku Diberkati. Oke, musik! Berkati
dimanapun kalian berada. Terima kasih ya sayang ya. Pada minggu ini kalian sudah menyempatkan diri kalian untuk mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Keren, itu anak-anak Tuhan. Selalu ingat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya sayang ya. Terima kasih Kak Esther ucapkan juga buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Yola, ada Kak Dea, dan Kak Talita. Semangat melayani kakak-kakak. Kalian luar biasa. Baiklah adik-adik, ada informasi terkait seksi pelayanan anak dalam rangka menyambut Hari Anak GKE. Kalian mau tahu apakah itu? Kita simak yuk videonya berikut ini. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan bahwa dalam rangka Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal akan mengadakan banyak lomba buat kalian. Mau tahu lombanya apa saja? Kita simak ya informasinya berikut ini. Nah, lomba untuk adik-adik kelas PAUD dan kelas kecil adalah lomba foto selfie dengan tema Aku Anak GKE. Baik adik-adik, ketentuan untuk lomba foto selfie yang pertama, untuk kostum dan background itu bebas. Lalu yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk foto di studio foto ya. Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh menggunakan aplikasi mempercantik ya. Foto yang natural aja sudah terlihat cantik dan ganteng. Jadi fotonya natural aja adik-adik. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa mengirimkan foto ini nanti mulai dari tanggal 15 Juli sampai 19 Juli tahun 2020. Untuk kalian yang kelas tengah, besar dan SPR, kalian bisa mengikuti lomba Alkitab bercerita. Nah, di situ kalian akan memilih salah satu judul yang paling kalian jagokan untuk kalian bawakan dalam lomba nanti. Ini dia daftar judul ceritanya. Daftar judul ceritanya adalah yang pertama yaitu kepercayaan Abraham diuji, terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-22, dan Pentakosta terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang ketiga yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin terdapat di Lukas pasalnya yang ke-16, dan yang keempat yaitu Hari Pencipta terdapat di Kejadian pasalnya yang pertama, dan yang kelima yaitu Batranu terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan yang terakhir yaitu yang ke-6 orang Samaria yang murah hati terdapat di Lukas pasal yang ke-10. Untuk ketentuan video yang kalian buat, yang pertama, video berdurasi kurang lebih 7 menit. Yang kedua, alat peraga dan kostum bebas ya adik-adik, asal sesuaikan dengan judul cerita kalian. Yang ketiga, volume suara tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang terpenting, pelafalannya harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang kalian gunakan harus mudah dimengerti oleh anak-anak. Video cerita kalian tunggu paling lambat tanggal 19 Juli 2020. Video kalian dikirim ke WA-nya Kak Esther ya. Juri-juri yang akan menilai foto selfie dan lomba bercerita akan dinilai oleh juri yang berasal dari Gereja Gloria dan dari luar Gereja Gloria. Untuk pengumuman pemenang lomba akan ditayangkan di channel YouTube-nya Glow Kids pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah adik-adik, itu dia lomba-lombanya. Kalian harus ikut ya. Kak Esther tunggu pendaftaran kalian. Semangat, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, itu dia informasi terkait lomba yang akan dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Anak. Bagi kalian yang sudah siap foto ataupun videonya, tidak usah nunggu tanggal 15. Kirim aja langsung ke WA-nya Kak Esther. Oke? Kak Esther tunggu ya. Jangan takut, jangan ragu. Kita buktikan kalau anak-anak GKE itu adalah anak-anak yang luar biasa. Oh iya adik-adik,
tidak lupa juga loh Kak Esther dan kakak-kakak yang lainnya mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun mulai dari hari ini sampai tanggal 18 Juli 2020. Yeay! Kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian tetap setia dan semakin dewasa di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kalian. Baik adik-adikku semua, tidak lupa Kak Esther selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan untuk kita semua sayang ya. Jangan lupa menggunakan masker apabila keluar rumah. Hindari dulu kerumunan orang banyak ya sayang ya. Dan jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan juga olahraga yang cukup. Jangan selalu bergadang. Oke sayang ya. Jangan lupa juga kita semua saling dukung doa supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa dalam keadaan yang normal. Oke sayangnya, ya baiklah, sekarang Kak Esther akan mengajak kita semua untuk beribadah di kelas masing-masing, baik kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelap. Shalom teman-teman semua. Teman-teman, untuk memulai ibadah kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 dengan judul Ku Mau Berjalan Bersama Juru Selamatku. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada kami setiap harinya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian dengan judul Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin baca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau bantu kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kakak ulangi lagi, Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dengan perikop hidup oleh Roh. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang supaya dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu.
Adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Mau jadi sepertimu. Salam, selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa, betul. Pada hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam sebuah ilustrasi kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak laki-laki kecil bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ibunya berkata, "Karena aku adalah seorang perempuan," kata sang ibu kepadanya. "Aku tidak mengerti," kata anak itu. Ibunya hanya memeluknya dan berkata, "Dan kau tidak akan pernah mengerti." Kemudian anak laki-laki itu bertanya kepada ayahnya, "Mengapa ibu suka menangis tanpa alasan ya?" Seorang perempuan menangis tanpa alasan, hanya itu yang dapat dikatakan oleh ayahnya. Anak laki-laki itu pun semakin hari bertumbuh menjadi besar. Ia menjadi seorang dewasa. Tetapi ia ingin tahu mengapa perempuan selalu menangis. Akhirnya ia menghubungi Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa perempuan begitu mudah menangis?" Allah berfirman, "Ketika aku menciptakan seorang wanita, ia diharuskan menjadi seorang yang istimewa. Aku membuat bahunya cukup kuat untuk menopang dunia, namun harus cukup lembut untuk memberikan kenyamanan. Aku memberikan kepadanya kekuatan yang berasal dari dalam dirinya untuk mampu melahirkan anak-anaknya, bahkan menerima penolakan yang seringkali justru datang dari anak-anaknya tersebut. Aku memberikan kekerasan untuk membuatnya tetap tegar dalam hidupnya ketika orang lain justru menyerah kepada keadaan. Dan ia mengasuh keluarganya dengan penuh penderitaan, dengan penuh kelelahan. Tetapi seorang perempuan tidak akan pernah mengeluh. Aku memberikan kepadanya kepekaan untuk mencintai anak-anaknya dalam setiap keadaan, bahkan ketika anaknya bersikap menyakiti hatinya. Aku memberikan kekuatan untuk mendukung pendampingnya, suaminya, ketika diperhadapkan dengan kegagalan, dan melengkapi dia dari tulang rusuk suaminya untuk melindungi hatinya. Aku memberikan kepadanya kebijaksanaan untuk ia mengetahui bahwa seorang suami yang baik takkan pernah menyakiti istrinya, tetapi kadang menguji kekuatannya dengan ketetapan hatinya untuk berada di sisi suaminya tanpa pernah ragu sekalipun. Dan akhirnya aku memberikan air mata untuk dititiskan, dan ini adalah khusus menjadi miliknya untuk digunakan apabila itu diperlukan. Kau tahu, kecantikan seorang wanita bukan berasal dari pakaiannya yang dikenakannya. Susuk yang harus ditampilkannya, atau bagaimana cara ia menyisir rambutnya. Tetapi kecantikan seorang perempuan harus dilihat dari matanya. Karena itulah pintu hati untuk masuk menyelami keberadaannya. Tempat di mana
cinta itu yang sebenarnya ada. Adik-adikku, hari ini kita memperingati Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Tugas kalian, ucapkan selamat Hari Perempuan kepada setiap perempuan yang ada di rumahmu. Entah itu nenekmu, entah itu ibumu, entah itu kakakmu perempuan, atau adikmu perempuan. Ingatlah, setiap wanita itu cantik. Tugas yang harus kalian kerjakan dan dikirim ke WA Kak Windy yang pertama, tolong bikin kata-kata tentang perempuan. Bagi kamu perempuan itu apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa perempuan yang paling kamu cintai? Apa alasannya? Selamat pagi. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita angkat satu pujian dari NKB 128 yang berjudul Ku Berserah Kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Di taman pun diasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap budi dekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski
tegap, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan bisa menguatkan iman kepercayaan kami. Tolong agar dapat melakukan dengan baik untuk kepujian nama Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertakan kesehatan kekuatan dari Tuhan, agar kami dapat dijauhkan dari penyakit virus corona yang melanda seluruh dunia dan bangsa kami Indonesia, khususnya kami yang di Kalimantan Tengah. Kami mohon Tuhan jauhkan kami dari virus corona ini, karena Tuhan yang empunya kuasa. Ampunilah dosa salah kami, dengarkanlah akan doa permohonan kami, dan kami akan mengakhiri doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.